Kata orang yang ada di luar sana itu prasasti batu tulis atau watu tulis itu ada di dekat sini. Tapi yang mana ya, Pak, yang ada di sini? Karena di sini saya hanya menemukan kuburan saja, guys ya. Mana ya prasasti batu tulisnya? Saya jadi bingung ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan hari ini saya mau datang untuk pertama kalinya ke sebuah situs peninggalan sejarah ya. Tepatnya di daerah Prigen nih, di daerah Pasuruan di Jawa Timur. Di sini ada situs namanya situs Watu Tulis ya, yang ada di Bukit Bekal katanya gitu sih. Cuman saya belum pernah datang ke sini ya. Mudah-mudahan hari ini saya bisa menemukannya karena memang saya lama banget ya. Nggak lama-lama banget sih ya, karena ketika saya baca di internet saya tertarik banget ya ketika membaca bahwa di sini ternyata ada peninggalan berupa prasasti. Karena selama ini saya pikir di daerah Prigen itu hanya ada peninggalan Belanda saja ya, dan ternyata ada juga ya peninggalan dari zaman era-era yang Hindu-Buddha gitu. Oke, langsung aja kita akan ke sana dan kita lihat seperti apa sih bentuk prasastinya ya. Ya meskipun saya sendiri nggak tahu ya cara membaca ini ya, huruf kuno ya. Ya, tapi setidaknya saya bisa datang ke situ, terus kemudian bisa melihat gitu ya, terus bisa pokoknya inilah ya, bisa menyaksikan langsung bahwa memang benar-benar ada, nggak hanya ada di ini aja sih, nggak hanya ada di internet kayak gitu, nggak ada di, pokoknya yang tidak tersentuh gitulah guys ya, tersentuh langsung oleh tangan maksudnya gitu, sama kita lihat langsung, kita saksikan ke sana apakah memang benar-benar ada. Dan saya akan menjadi orang yang membuktikan itu guys ya. Kalau dulu sebenarnya saya pernah lewat ke sini, daerah sini maksudnya, bukan lewat ke sini. Kalau ke sini juga baru pertama kali ini. Dan ketika saya jalan-jalan, cari tahu gitu ya dari orang-orang yang, atau penduduk setempat di sini katanya. Dan waktu itu saya ini ya, nyasar ke bagian yang lainnya, katanya ada di sebelah situ katanya gitu ya, ada di sebelah sana gitu ya, maksudnya di seberang jalan gitu guys. Tapi di tempatnya sih nggak pinggir jalan gitu, harus masuk gitu katanya. Dan ternyata ketika saya lewat ke sini jalannya udah lumayan lah ya, nggak pakai jalan setapak gitu yang mungkin cukup menyulitkan ya kalau jalan kayak gitu. Dan setelah ketemu sama orang yang ada di bagian atas tadi, saya ini ya sedikit mendapatkan sebuah harapan gitu guys ya. Kalau di tempat ini katanya memang benar nggak jauh dari lokasi yang ada ini ya, ada peninggalan bersejarahnya gitu. Nah, orang sini sih menyebutkan itu prasasti bukan prasasti ya, pokoknya watu tulis gitulah, artinya batu yang ada tulisannya. Dan katanya ada di belakang ada tandon air gitu. Nah, itu dia tandon airnya sudah ketemu, ada di sini. Dan mudah-mudahan saya bisa menemukan lokasi yang saya cari gitu guys. Yang mudah-mudahan saja sih nggak salah tempat ini. Kalau enggak nanti bisa ini karena di sini ada jalan lagi guys ya, satu jalannya itu ke atas dan satu jalannya itu terus kalau nggak salah ya, kayak gitu. Dan saya lewat aja, milih yang di lewat sini ya. Dan katanya sih ada rumah-rumahan, ada satu, nah ada di situ. Tapi saya
Apa ini rumah yang digunakan untuk menyimpan prasasti itu, atau mungkin di sini ada warung ya, karena di sini memang nggak jauh dari tempat wisata. Tapi bener ya, ada tulisannya situs Gunung Bendil, bukan Bekel. Bukan ini ya Bukit Bekel ya, tapi Bendil ya. Oke, salah jadi ya saya tadi ya. Oke, nah ini ada rumah, jangan-jangan prasastinya disimpan di sini. Coba saya buka aja dulu guys, saya akan cari tahu. Oke, nggak ada yang jaga di sini. Oke, nah ini ditinggalin aja. Mungkin orangnya lagi kemana gitu, tapi ini nggak dikunci ya, cuma ditutup begitu saja. Dan kalau ditutup gitu berarti di sini nggak ada barang berharga ya. Nah, lagian juga saya nggak mau nyari apa-apa, saya cuma nyari prasasti itu guys. Oke, jadi seperti itu guys. Dan kita coba di situ, saya nggak sukses ya menemukan prasastinya. Oke, dicari satu lagi yang ada di sini, barangkali ada. Ternyata oke, nggak ada ya. Sayang banget. Nah, itu ada tulisan-tulisan huruf Jawa ya, huruf Jawa baru sih, bukan Jawa kuno. Kalau huruf Jawanya saya harus agak lama ya guys ya, kalau membaca kayak gitu saya nggak bisa cepet itu, harus pelan-pelan. Saya bisa sih, cuman agak-agak lama. Oke, dan ternyata peninggalannya ada di sebelah atas katanya ya. Oke, nah oke, benar. Dan itu seperti yang saya lihat di ini ya, di foto teman saya ya. Nah, ini dia yang sudah lama saya cari guys ya. Ini dia prasasti. Nah, prasastinya ada di situ ya, ada di sebelah timur. Nah, prasastinya itu namanya prasasti Watu Tulis ya. Dan menurut ini ya, yang saya baca di internet, karena saya nggak menemukan literatur yang representatif gitu ya, jadi ya terpaksa lah saya carinya dari internet aja ya. Dan di sini ada prasasti. Prasastinya terbuat dari batu andesit ya, ini batu gunung yang dipahat gitu guys ya. Nah, itu ada goresan-goresan, dan goresan-goresannya itu merupakan mantra guys ya, mantra-mantra yang nggak tahu itu tujuannya untuk apa, mungkin untuk mencari kesaktian atau gimana gitu. Karena di sini ada kayak semacam lapangan untuk mungkin jurus-jurus apa gitu kayaknya ya, mungkin karena di sini ada tulisannya pertapaan juga gitu guys ya. Dan mungkin ada orang yang dulunya menggunakan tempat ini sebagai pertapaan, karena di sini juga ada batu-batu ya yang mungkin cocok digunakan untuk duduk-duduk, untuk melakukan semadi atau gimana gitu. Apakah itu untuk mencari ini ya, mencari ilmu, kekuatan atau gimana gitu, atau mungkin hanya untuk mendekatkan diri sama yang maha kuasa gitu guys ya. Dan menurut yang saya temukan informasinya ya dari Google, ini di sini prasastinya itu berasal dari tahun 1128 Saka atau 1206 Masehi ya, kalau nggak salah kayak gitu. Oke, nah ini dia pemandangannya kayak gini guys ya. Nah, ini suasana pemandangan yang ada di sini, ini cukup ini ya, cukup menyejukkan mata, karena memang daerah sini memang di dekat pegunungan. Dan gak jauh dari sini memang ada peninggalan ya, peninggalan dari zaman Hindu kayaknya ya. Jadi orang-orang yang di akhir Majapahit itu mungkin, atau mungkin sudah sebelumnya itu sudah pernah dijadikan tempat untuk mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Itu ada namanya situs Indra Kila. Mudah-mudahan juga bisa datang ke sana ya. Dan atau mungkin seenggaknya saya bisa ini ulas di Ensiklopedia Budaya, mudah-mudahan. Oke, dan di daerah sana juga, karena daerah gunung ya, daerah gunung itu dulu juga dijadikan tempat yang bisa dikatakan kalau udah Majapahit terakhir itu kan pemujaan itu sudah beralih ke arah gunung atau ke tempat yang tinggi ya. Dan apalagi mereka juga pingin untuk
ini ya, ya melanjutkan lah tradisi leluhur mereka gitu guys ya. Jadi mereka nggak ada di daerah daratan ya, daratan rendah maksudnya, tapi di daratan tinggi untuk ini ya, untuk menyembunyikan diri ya, mungkin barangkali seperti itu ya, mungkin untuk mencari keselamatan. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.